Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali di channel Nanang Arifin ya, dari Man Kota Blitar. Di sini mungkin kalau kemarin kita mempelajari manusia, itu kan di dalam tubuhnya ada berbagai macam sistem organ, ada sistem pencernaan makanan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah. Sistem pencernaan makanan ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus ya, lambung, usus halus, usus besar, anus. Itu pada manusia, penyusun organ pada manusia. Nah, di sini bagaimana kalau bakteri? Ini adalah seorang ilmuwan meneliti kandungan makanan, apakah makanan tersebut mengandung yang namanya bakteri salmonella. Itu kalau bakteri-bakteri yang makhluk hidup, mikroorganisme berukuran kecil, dilihat dengan mikroskop bentuknya seperti ini, seperti batang. Itu dalamnya isinya apa saja, penyusunnya apa saja, bagian dalam dari bakteri itu. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengetahui struktur pada bakteri. Struktur bakteri ada struktur luar, struktur dalam. Struktur luar ada dinding sel, ada kapsul, ada dinding sel. Lalu ada membran plasma, ada sitoplasma, ini struktur dalam, ada ribosom, ada plasmid, ada flagel, ada nukleus. Nah, itu struktur penyusun bakteri. Nah, di sini kita mempelajari yang ada di dalam tubuh bakteri itu strukturnya apa saja. Ingat, ini membuat peta konsepnya. Ini gambar bakteri. Struktur bakteri itu ada dua, ada struktur umum, struktur tambahan. Struktur umum itu ada pada setiap bakteri. Kalau tambahan kadang ada pada bakteri, kadang tidak. Sekarang untuk pembelajaran kali ini Bapak akan membahas struktur umum, di mana struktur umum itu ada dinding sel. Ada dinding sel ini. Ada yang namanya membran plasma. Ya. Ada namanya sitoplasma, ini cairan dalam satu sitoplasma. Ada ribosom. Ada ini namanya apa? Bahan inti. Kalau struktur tambahannya, ini enggak semua ada pada bakteri, ada vakuola, ada flagella, ada fimbriae, rambut-rambut itu. Ada kapsul yang melingkupi bakteri, klorosom, mesosom, ada endospora. Tapi kita nanti akan membahas struktur umum yang ada pada bakteri yang berupa dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan bahan inti. Struktur utama umum bakteri yang pertama adalah dinding sel. Ini dinding sel. Dinding sel itu mengandung peptodoglikan yang merupakan gabungan antara protein dan polisakarida. Apa fungsinya dinding sel ini? Melindungi dan memberi bentuk sel. Nah, bakteri berdasarkan dinding selnya terbagi menjadi dua. Ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram positif itu peptodoglikannya tebal. Kalau bakteri gram negatif, peptodoglikannya tipis. Peptodoglikan itu gabungan antara protein dan polisakarida atau bagian dari karbohidrat. Nah, kita lihat bakteri gram positif itu kalau kita berikan pewarnaan gram, maka warnanya ungu.
Kalau bakteri gram negatif, kalau kita beri pewarnaan, warnanya merah. Ini. Nah, di sini ya, minta maaf. Ya, ini. Apa yang menjadi perbedaan bakteri gram positif dan negatif? Bakteri gram positif itu mempunyai dinding sel dengan peptidoglikan yang tebal. Bakteri gram negatif itu mempunyai dinding sel dengan peptidoglikan yang tipis. Jika diberi pewarnaan, maka bakteri gram positif pewarnaan gram itu warnanya ungu. Jika kalau bakteri gram negatif jika diberi pewarnaan gram warnanya merah muda. Contoh bakteri gram positif itu namanya Treponema pallidum. Ini warnanya ungu. Ini penyebab penyakit sifilis raja singa. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seks sehingga banyak diderita oleh orang-orang yang melakukan hubungan seks bebas. Banyak menderita penyakit sifilis. Biasanya nanti gejala-gejalanya adalah luka tapi tidak terasa sakit pada dubur, pada anus, pada mulut. Kalau sudah parah ini menyerang organ hati, menyerang jantung, menyerang otak dan organ-organ yang lain. Ini penyakit sifilis banyak diderita orang-orang yang melakukan hubungan seks bebas sehingga jauhi hubungan seks bebas. Kalau contoh bakteri gram negatif adalah bakteri Escherichia coli. Ini kalau diberi pewarnaan gram warnanya merah. Ini ada pada usus besar kita. Sebagian besar bakteri Escherichia coli itu bermanfaat bagi tubuh kita. Untuk apa? Membusukkan makanan di dalam usus besar. Tapi ada beberapa yang ini merugikan tubuh kita. Sebagian besar menguntungkan, ada beberapa yang merugikan. Ya, ini nanti kalau ada dalam usus besar kita, ada beberapa bakteri Escherichia coli itu akan menyebabkan diare. Ya, diare, sering buang air besar. Tapi itu jumlahnya sedikit. Nah, di sini bagaimana sih teknik pewarnaan gram untuk mengidentifikasi bakteri ini gram positif atau gram negatif? Pertama, ini perlu kita mengamati dengan mikroskop ya. Ini ada kaca objek. Kaca objek itu nanti sebelumnya kita beri cairan-cairan, kita berikan misalnya darah. Kita ambil darah penderita sifilis ya, luka pada itu kita ambil, kita usahakan di sini. Nah, di sini nanti setelah kita usahakan yang bakterinya berupa darah, kita berikan cairan violet kristal ungu, yaitu kita berikan cairan iodin. Setelah itu kita bersihkan itu dengan alkohol. Bakteri yang gram positif yang dinding selnya tebal, walaupun dibersihkan dengan alkohol, maka kristal violet tadi tetap melekat pada dinding bakteri. Setelah itu, setelah dibersihkan dengan alkohol, kita berikan safranin, cairan safranin. Nah, setelah itu kita amati dengan mikroskop. Yang bakteri gram positif yang bulat-bulat itu ya, nah di situ dia akan memberikan warna ungu. Kalau bakteri gram negatif itu kan dinding selnya tipis, maka dia dinding selnya nggak bisa menyimpan kristal violet. Ya, diberi warna merah ya, warnanya merah. Hingga ini nanti setelah proses seperti ini maka kelihatan yang ungu ini bakteri gram positif, yang warnanya merah seperti batang-batang ini bakteri gram negatif. Itu cara teknik pewarnaan gram bakteri. Nah, selanjutnya
Yang kedua, struktur umum bakteri adalah membran plasma. Ini membran plasma setelah dinding sel. Ya, membran plasma. Ini bersifat selektif permeabel. Hanya dapat dilalui oleh molekul zat tertentu saja. Membran plasma ini tersusun atas yang namanya fosfolipid dan protein. Fungsinya untuk apa? Tempat pembentukan mesosom. Kalau pada sel manusia, mitokondria, tempat pembentukan energi. Yang kedua sebagai alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan. Elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif. Lalu ini sebagai alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Struktur yang kedua itu adalah yang ketiga, maaf. Cairan sitoplasma ini. Ini adalah berupa cairan dalam membran plasma dalam sel. Nah, cairan ini mengandung asam nukleat, mengandung protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatora. Fungsinya apa cairan di dalam membran plasma ini? Untuk sebagai tempat berbagai macam reaksi-reaksi kimia. Struktur umum bakteri yang keempat adalah ribosom. Ini berupa butiran-butiran halus pada sitoplasma. Ini mengandung RNA, salah satu asam nukleat. Fungsinya apa? Ribosom ini, ya, ribosom ini fungsinya sebagai tempat sintesis protein, pembentukan protein. Selanjutnya struktur umum yang kelima itu di sini ya, ini. Nah, ini karena ini prokaryotik, kalau pada bakteri maka bahan intinya atau inti selnya tidak dilapisi oleh membran. Fungsinya baik sebagai pusat pengendalian aktivitas sel. Ini mengandung DNA. DNA bakteri itu berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran ini ya. Berbentuk lingkaran yang disebut nukleus. Beberapa bakteri itu punya tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil yang disebut sebagai plasmid. Ini enggak ada. Itu ada 5 struktur umum bakteri. Sebagai penutup, ini ada sebuah pesan. Ya, kita belajar di Kota Blitar itu dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terah. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejo wong kang lali, sik bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.